akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu agar siswa dapat memahami apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ibu mau bertanya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya yang berisikan wahyu Allah untuk petunjuk umat manusia. Seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh ia telah sesat terlalu jauh. Jadi kita wajib untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Sampai di sini paham? Selanjutnya, ada yang tahu ada berapa kitab-kitab yang Allah turunkan? Tidak. Baik, kita akan menunjukkan. Jadi yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Semua kitab-kitab ini berisi tentang ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya hanyalah syariat yang disesuaikan pada zaman dan keadaan umat pada masa itu. Ini paham kan? Lalu selanjutnya kita akan mempelajari isi dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini berisi 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina, yang berisikan tentang asas-asas akidah dan asas-asas syariat. Yang isinya yaitu yang pertama ada kewajiban mengesahkan Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyekutukan Allah. Lalu yang keempat, mensucikan hari Sabat atau Sabtu. Lalu yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Lalu yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Lalu yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Larangan berbohong. Lalu yang terakhir, yang 10, larangan mengambil hak orang lain. Jadi itu adalah 10 isi hukum dari kitab Taurat. Lalu selanjutnya ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini nama lainnya yaitu nyanyian pujian atau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya berupa nasihat-nasihat dan hikmah dari Allah
umat Nabi Daud diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Kitab Injil ini berisi keterangan yang nyata dan benar, yaitu tentang mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah kepada apapun. Dan di dalam kitab Injil ini juga diterangkan bahwa akan lahir nabi terakhir atau penutup nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Lalu yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Jadi pada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang turun itu, yang Allah turunkan, kita wajib mengimaninya, hanya wajib mengimaninya. Memang terdapat isinya, tapi yang menjadi pedoman dari hidup manusia sampai hari akhir nanti hanyalah Al-Quran. Jadi itu isi-isi dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Sampai di sini paham semuanya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Sudah pada paham ya? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, itu ada permainan. Ada yang mau? Mau. Peraturannya kayak gini. Ambil kertas kecil aja, terus ditulis pertanyaan yang mau ditanyakan ke teman sebelahnya, nanti digulung ya, terus sudah itu ditukar sama teman sebelahnya. Ibu kasih waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah. Kita sama teman sebelumnya udah. Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Iya, kamu berdiri di situ aja. Dibacakan soalnya sama jawabannya. Kepada siapa Allah meminta? Ya, Muhammad Isa alaihissalam. Ya, betul. Ada lagi? Silakan berdiri. Bacakan soalnya sama jawabannya. Apa isi dari kitab jawaban? Jawabannya nasihat-nasihat dan ingin kepada Allah. Udah paham semua ya? Nah, ibu mau kasih tugas. Dibuka bukunya halaman 11. Di situ ada pilihan ganda dan esai, tolong jawab ya. Minggu depan dikumpulkan ke ibu. Kita tutup dengan berdoa bersama. Saya menundukkan kepalanya, menundukkan tangannya, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang mengembangkan sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Insya Allah ibu akan masuk lagi minggu depannya. Ibu akan memberikan sedikit nasihat. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, itu merupakan sebagian kecil ilmu dari Allah. Masih banyak ilmu lainnya yang Allah punya, yang luas,
yang perlu kita pelajari. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Karena